selamat siang. Siang, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada pertemuan pada kali ini ya, kita akan membahas ekonomi politik internasional di Indo-Pasifik. Oke ya. Pertemuan ini pertemuan yang ketiga. Ya, pertemuan ketiga yang membahas tentang sub CPMK ketiga, bagaimana kalian mampu sebagai mahasiswa itu ya mampu mengkritisi hubungan antara negara-negara di Asia Pasifik melalui perspektif ekonomi politik internasional. Ya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, silakan Abelia untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Oke, kita masuk saja materi ya. Seperti Nah, Asia Pasifik itu adalah kawasan yang strategis, yang relevan, sangat relevan dan dinamis dalam ekonomi politik internasional. Ya, kawasan ini telah mencatat keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang sangat tertinggi di dunia pada beberapa belakangan tahun ini. Nah, ini tidak lain dipelopori oleh negara yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Disusul oleh negara-negara industri baru, ya, negara industri baru yang dijuluki naga kecil dan ASEAN. Ya, seperti itu. Adapun definisi tentang ekonomi politik internasional, nah, definisinya. Jadi ekonomi politik internasional itu, ya, yaitu di Asia Pasifik mencakup interaksi antara negara-negara di kawasan ini, yang mana itu terlibat ada kebijakan ekonomi, politik dan keamanan. Ya, jadi konsep ini lebih luas daripada hanya perdagangan, tetapi juga mencakup hambatan dan tantangan yang sangat kompleks di antara negara-negara di Asia Pasifik. Ya, seperti itu. Nah, ekonomi politik internasional ini ditandai juga oleh perkembangan ekonomi yang sangat pesat, ya, dan menjadikannya pusat kekuatan global, ya, dan serta konsentrasi geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam memperebutkan pengaruh atas sumber daya alam serta jalur perdagangan, ya, yang strategis tentunya. Jadi kawasan Asia Pasifik ini menjadi pusat kekuatan ekonomi global dengan pertumbuhan yang sangat pesat, ya, dan volume perdagangan yang tinggi, dan kawasan ini menjadi sangat strategis bagi arena persaingan, ya, persaingan pengaruh antara Amerika Serikat, kekuatan Amerika Serikat dan Tiongkok. Tiongkok dalam apa? Dalam dia mencapai kepentingannya di kawasan tersebut. Nah, ada tipologi ekonomi regional di Asia Pasifik. Pertama, ada negara maju, negara berkembang, negara cepat berkembang. Oke, negara maju ada Jepang, Amerika Serikat, Australia dan Korea Selatan. Oke, negara cepat maju. Ada apa? Tiongkok, India. Oke, negara berkembang Indonesia, Filipina, Vietnam. Nah, kenapa di bagian tipologi? Karena apa? Ada karakteristiknya sama perannya. Kalau negara maju itu memiliki modal finansial yang cukup, ya, dan memiliki teknologi yang tinggi, ya, seperti itu. Jadi sedangkan negara-negara ekonomi cepat berkembang itu dia memiliki basis manufaktur atau basis industri manufaktur dan IT, ya.
Dan negara berkembang itu kaya sumber daya alam, pertumbuhannya sangat pesat, dan juga dia memiliki bonus demografi. Oke, kita masuk ke peran negara-negara besar dalam ekonomi politik Asia Pasifik. Pertama, Tiongkok. Tiongkok sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia. Nah, di dunia memainkan peran penting dalam ekonomi politik Asia Pasifik. Jadi negara ini tidak hanya menjadi pusat manufaktur global, ya, tetapi juga pemimpin dalam investasi internasional melalui inisiatif yaitu BRI, ya, Belt Road Initiative, ya. Jadi Tiongkok juga menjadi anggota aktif dalam perdagangan internasional terbesar di dunia, itu RCEP, ya. Dan melalui BRI dan RCEP dia berusaha memperluas, ya, pengaruhnya di Asia Pasifik. Amerika Serikat, AS tetap menjadi pemain utama, ya, dalam ekonomi dan politik Asia Pasifik meskipun ada penurunan relatif dalam pengaruhnya karena apa? Kebangkitan dari Tiongkok, ya, seperti itu. Jadi melalui kebijakan Indo-Pasifik strategi yang diterapkan oleh AS, ini bertujuan untuk mempertahankan dominasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Fokusnya pada keamanan dan perdagangan berbebas dan aliansi strategis dengan negara seperti Jepang, Australia, dan India. Nah, Jepang ini memiliki ekonomi yang maju dan merupakan mitra dagang penting bagi negara-negara di Asia Pasifik termasuk Amerika Serikat. Jadi Jepang berperan dalam mendukung stabilitas ekonomi regional melalui kebijakan luar negeri yang berfokus pada kerjasama perdagangan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang, dan juga Jepang terlibat dalam perjanjian TPP, Trans-Pacific Partnership, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan multilateral. Nah, kerjasama ekonomi multilateral, RCEP. Jadi kerjasama ini merupakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia, melibatkan negara ASEAN dan mitra 5 utamanya, yaitu apa? Australia, ya kan? Ada Cina, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Jadi perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan antar negara serta menghadirkan tarif rendah dan pasar yang lebih baik. TPP. Nah, TPP adalah perjanjian perdagangan yang bertujuan untuk mengurangi hambatan tarif dan non tarif, ya, antar negara di kawasan Pasifik yang diprakarasi oleh Amerika Serikat. Namun Amerika Serikat ini keluar dari TPP. Nah, keluar dari TPP dan tetap TPP ini berlanjut dengan 11 negara dan menjadi platform penting untuk perdagangan regional. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin ini pertanyaannya cukup general ya Pak. Ya. Tapi kan seperti yang kita ketahui, Tiongkok dengan Amerika Serikat itu ada konflik ya Pak ya, dan segi politik maupun ekonomi. Nah, Indonesia kan adalah negara netral Pak. Nah, tapi di tengah konflik itu Indonesia ini bagaimana sih cara tetap mendapatkan keuntungan ekonomi despite konflik kedua negara itu dan tanpa memihak satu sama lain gitu Pak. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Rahel Pak. Rahel, ya, terima kasih Rahel atas pertanyaannya. Oke, saya menjawab ya. Indonesia sebagai negara, salah satu negara di ASEAN yang memiliki kebijakan prinsip apa? Kebijakan prinsip apa? Bebas aktif. Jadi dengan prinsip kebijakan bebas aktif ini, Indonesia ini bisa banyak memainkan peran yang sangat strategis. Contoh ya, saya kasih contoh. Sampai lainnya ya. Tolong yang lain perhatikan yang strategis. Pertama, ketika Indonesia melakukan kerjasama dengan Cina, BRI tentang proyek kereta cepat, ya kan? Apakah kerjasama lain juga menurut dengan Cina? Tidak, tetapi juga karena Indonesia bisa melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat pada bidang yang lain. Contoh keamanan, ya, seperti itu ya, paham? Itu yang sudah pas jawabannya ya.
Sudah Pak, terima kasih. Masih ada? Terima kasih Pak. Oh, terima kasih. Sama-sama. Oke. Kalian silakan. Izin Pak, nama saya Sondang Pak. Di sini Bapak tadi menjelaskan terkait dengan TPP yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Nah, kemudian Amerika Serikat keluar dari perjanjian ini pada tahun 2017. Nah, ini alasannya kenapa Pak? Mengapa Amerika Serikat keluar daripada TPP yang dibuatnya sendiri itu? Oke. Kenapa Amerika Serikat, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa Amerika Serikat keluar dari TPP? Nah, Amerika Serikat sudah melihat alasannya dan sudah memperhitungkan kenapa dia harus keluar. Padahal ini kan sangat perjanjian juga yang sangat lumayan sangat besar ya daripada di bawah mungkin di bawah sedikit ya rupiah. Nah, karena apa? Bisa merugikan pekerja lokal Amerika Serikat. Jadi kalau kita bayangkan ya, Amerika Serikat bergabung dengan dalam perjanjian TPP, maka industri manufaktur yang ada di Amerika Serikat bisa berpindah ke negara yang lebih murah upah buruhnya, paham? Seperti itu. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup Pak. Oke, terima kasih. Jadi, ekonomi politik Asia Pasifik ini mencerminkan interaksi yang kompleks. Interaksi kompleks antara faktor ekonomi dan politik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global. Jadi kawasan ini mencakup beberapa negara anggota terbesar, tercepat yang berkembang seperti apa? Cina, Jepang, India, Tiongkok, serta negara-negara ASEAN yang sangat tinggi didorong oleh kebijakan perdagangan bebas dan integrasi ekonomi melalui berbagai perjanjian multilateral dan regional. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih ya sampai di sini perjumpaan kita. Moga-moga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian, terima kasih. Terima kasih.